video kali ini aku mau nge-share ke kalian gimana sih cara belajar online aku dan ulangan aku, tepatnya ulangan online selama karantin. Jadi sebelum aku melakukan aktivitas di besoknya, malamnya tuh aku buat timetable. Di sini aku buat dua jenis timetable. Sebenarnya ini optional sih, kalian mau bikin satu juga nggak apa-apa. Terus untuk kertasnya sendiri aku pakai kertas khusus buat nge-lettering. Sebenarnya ini juga optional, kalian bisa pilih kertas yang ada di rumah kalian. Terus untuk brush pennya, ini aku pakai brush pen yang waktu itu aku beli dari Cina. Kalau kalian penasaran, kalian bisa cek video aku sebelumnya. Terus timetable pertama ini kayak bentuknya tuh panjang ke bawah, terus isinya tuh to-do list gitu loh. Jadi yang pertama aku isi habit, dan biasanya aku tuh nyapu kalau pagi dan ngepel. Nah di sini kalian bisa ganti habit kalian tuh apa, misalnya kalian ngerapiin kamar, itu juga kalian bisa tulis di situ. Terus yang kedua, aku bikin to-do list. Jadi aktivitas apa aja selain habit yang bakal aku lakuin. Di sini terserah kalian isi apa aja. Dan kenapa sih aku buat timetable, supaya kita itu kayak terstruktur gitu loh ngelakuin aktivitasnya. Jadi nggak sembarangan, terus juga kita secara nggak langsung bisa manage our time dan nggak wasting time gitu loh. Kan biasanya tuh kalau nggak ada timetable gini kita tuh acak-acakan. Terus yang terakhir itu kayak note gitu, biasanya aku isi buat penyemangat aku sih, supaya tetap produktif dan nggak malas. Selanjutnya bikin timetable kedua. Di sini warna brush pennya sengaja aku bedain, dan bentuk dari timetable-nya sendiri tuh beda banget sama yang awal. Di sini tuh bentuknya kayak panjang ke samping. Terus di sini aku bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu buat belajar, yang kedua buat seneng-seneng, dan yang ketiga pastinya tidur. Nah di sini untuk pembagian jamnya terserah. Buat aku sendiri pembagian jamnya, yang belajar aku lebih lama dari jam-jam lainnya, yaitu yang belajar 10 jam, yang buat seneng-seneng kayak YouTubean atau nonton TV itu 6 jam, dan yang terakhir buat tidur 8 jam. Di sini kalian isi yang belajar itu kalian bagi jam-jamnya. Jadi 10 jam itu kalian bagi, kalian mau belajar apa aja, dan jamnya itu bebas terserah kalian. Terus buat yang kayak seneng-senengnya biasanya YouTube atau enggak nonton TV. Terus yang terakhir tidurnya 8 jam. Itu tuh kalian bisa manage tidur kalian bisa dibagi jadi 2, tidur siang atau tidur malam. Nah di sini untuk jam makan sama mandinya nggak aku tulis, karena menurut aku itu nggak terlalu memakan waktu di jam belajar aku. Jadi itu sesuai sama rutinitas kalian sehari-hari. Nah ini hasilnya 2 timetable. Yang terakhir kalian tinggal sholatip si timetable ini tadi. Di sini aku sholatip di papan ya, terserah kalian mau di papan atau di dinding, dan aku taruh di tempat yang easily to watch, kayak di samping meja belajar aku. Yang terakhir pasang alarm, dan it's time to sleep. Setelah aku bangun aku pastiin aku udah mandi, nyapu sama ngepel, dan biasanya aku cuci-cuci mata buat sekedar nyiram-nyiram tanaman yang ada di rumah aku. Dan sekarang waktunya prepare, usahain pasang alarm dan jam belajar pun dimulai.
karena aku ulangan makanya aku buat resume dan aku baca-baca ulang, aku pahami. Terus biasanya sih aku nulis-nulis kayak kata penyemangat gitu sih di buku aku, karena menurut aku ini ngaruh banget, soalnya biasanya kan malas gitu kan, kayak rada bosen, makanya aku tulis buat bikin aku tambah semangat, karena ini ngaruh banget sih menurut aku. Terus selanjutnya aku baca-baca buku yang lain buat modal ulangan aku nanti. Setelah itu aku move buat belajar bahasa Inggris. Biasanya aku belajar bahasa Inggris lewat podcast-podcast yang ada di luar negeri. Dan cara ini menurut aku worth it sih. Terus aku juga belajar bahasa Inggris di channel lain yang menurut aku ini juga membantu banget dalam belajar bahasa Inggris karena diajarin sama bulenya langsung. Terus selama aku nonton video, biasanya aku catat poin-poin pentingnya. Selain belajar dari YouTube, aku juga berusaha untuk melatih speaking aku dan tata bahasa aku buat ngobrol sama native speakers yang ada di aplikasi-aplikasi, dan aplikasi-aplikasinya itu udah banyak banget yang bisa kalian download di Play Store dan juga App Store. Biasanya aku juga nge-highlight beberapa kalimat yang menurut aku penting di suatu buku. Di sini aku nge-highlight kalimat yang ada di buku kimia aku. Fungsinya adalah biar kalau aku buka buku kimia ini, aku langsung tertuju sama tulisan yang udah aku highlight, karena menurut aku itu tulisan penting dan wajib diingat. Terus di sini aku juga dapat tugas buat ngerangkum materi tentang momentum. Biasanya aku tambahin rangkuman aku tuh cari sumber-sumbernya di ruang guru, dan aku lihat videonya, terus aku rangkum deh beberapa poin yang aku tangkap dari video yang udah aku lihat tadi. Setelah semua jam belajar aku habis, aku biasanya tidur siang, dan setelah bangunnya aku biasanya ngisi waktu luang aku tuh buat ngelukis atau enggak langsung main game sih. Di sini aku ngelukis. Biasanya aku ngelukis kayak bunga-bungaan gitu, karena aku suka banget ngelukis dengan tema flowers.
Setelah semua aktivitas aku selesai, aku biasanya lihat-lihat YouTube atau nggak main Instagram, buka-buka Shopee, dan biasanya aku lihat YouTube atau lihat TV tuh nggak teratur sih. Kadang kalau misalkan aku bosen belajar waktu baca-baca terus tuh, aku langsung buka YouTube atau main Instagram karena biar nggak jenuh tapi tetap fokus buat belajar lagi gitu loh. Yang terakhir malamnya sebelum tidur biasanya aku list mana aja yang aku lakuin dan apa yang enggak aku lakuin. And I think it's done. Okay, bye bye.